Lantai 3, Gedung BNN. This is CNS Corner. Halo Sobat Bersinar, sekarang Ilham dan juga Safa di CNS Corner. Bintang tamunya ini cantik sekali, selalu ada di TV, selalu memenuhi sinetron film, dan juga dia presenter, MC juga. Wah, pokoknya kondang. Nggak akan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama ada Mbak. Nggak mau dipanggil Mbak dia? Jangan ya, panggil Kakak Intan RJ. Halo Kak Intan. Seru banget nih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Iya. Gimana nih Mbak Kak Intan kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik di tengah cuaca yang hujan, panas, dingin ya. Alhamdulillah sehat, campur semuanya. Kalau gitu mungkin langsung aja Sobat Bersinar ya. Betul. Kita tanya-tanya nih karena udah nggak sabar nih. Oh, panggilannya Sobat Bersinar ya. kita. Bersinar. Kebetulan ada singkatannya nih Kak. Apa tuh? Bersinar Koba. Bersinar Oh, Koba. I see. Iya. Bersinar gitu. Dan ini sebenarnya kita berdua agak sedikit insecure karena sebelum kita podcast dia bilang jangan kita balik ya, ntar saya interview kalian berdua nih. Takut jangan ya. Tapi misalnya gini kan, Kak Intan kan udah puluhan tahun ya di dunia entertain. Pastinya kan punya apa ya, punya pengalaman, apalagi nih di dunia entertain narkoba kan juga lumayan apa ya, lumayan hype dan juga punya stigma juga nih di dunia entertain ya sebagai doping Kak. Nah mungkin Kakak sebagai public figure juga punya peran ke masyarakat. Nggak, jangan masyarakat ya, mungkin lingkungan keluarga, apalagi kan mungkin sebagai orang tua, sebagai ibu. Betul. Itu gimana sih biar kita yang juga melihat Kak Intan ini biar punya motivasi, punya terus aktivitas yang positif, yang pastinya jauh dari narkoba tuh kayak gimana sih? Yang pasti aku tidur kalau kita lagi ada syuting udah pasti terbalik waktunya. Ah, betul. Nah itu jangan pakai doping apa-apa ya. Doping paling benar cuma satu, tidur, air putih. Ya kalaupun memang mau ngopi-ngopi cantik, lucu, oke lah ya. Oke dong, masih oke kan. Terus lebihnya aku selalu biasa untuk bangun tuh jam 4:30 udah pasti bangun. Oke. 4:30 bangun, subuh, dan aku udah 1 tahun belakangan ini selalu punya aktivitas yang rutin. Apa tuh? Yoga. Wah, ini nih yang harus dicontoh nih ya. Karena kita males-males sebenarnya olahraga. Kan? Gimana biar motivasi ya. Bukannya yoga tiap hari makan boba pasti kalian tiap hari. Itu unhealthy banget. Jadi aku menghindari dari aku usia 17 tahun. Itu aku udah menghindari minum manis-manis. Pantas Itu aku terlihat hindari. ya, cantiknya ya. Pancar. Berapa nomor kaki kiri kanan? Aduh, abis ini ya. Jadi aku selalu menghindari untuk minum manis. Terus kalaupun nasi, tergantung nih aktivitas kita mau apa. Kalau aktivitasnya berat, oke, kita makan. Karena pasti akan, kalau yoga kebetulan aku yoganya nih kayak overdosis ya. Karena aku suka sih. Awalnya sebetulnya yoga bukan karena apa-apa, sakit pinggang. Udah encok gitu. Umur ya. Terus akhirnya begitu udah habis lahiran, setelah 1 dekade habis lahiran 2 anak ini baru berasa kok sakit pinggang aku ya. Terus konsultasi ke dokter, ternyata salah satu solusinya yoga. Coba, ternyata happy, jatuh cinta. Dari situ yoganya akhirnya dari jam 7 pagi sampai dengan kalau lagi free kosong gitu ya, aku bisa sampai jam 12 siang gitu. Walaupun setiap jeda per 1 jam pasti kita ada jeda 15 menit istirahat. Udah, habis itu pasti makan sehat. Terus kalaupun memang mau cheating, it's okay lah ya. Betul. Enjoy our life, itu udah pasti. Terus aku nggak suka ngebir, aku nggak suka nge-wine, aku nggak suka nge-whiskey, terus ya buru-buru narkoba ya. Bahkan kayak dunia entertain yang beberapa teman mungkin aku melihat mereka boosternya entah itu I don't know what happened dengan ganja kah atau apa. Nah itu aku kan memang nggak ngerti ya. Jadi kayak aku tahu tapi nggak pernah mencoba untuk mencari tahu dan nggak pingin nyoba juga. Jadi buat apa? Kalau emang capek ya udah tidur. Terus if you want to make yourself happy, kalau aku makan. Iya sih, nyemil ya. Setuju. Makan, ngopi, udah. Selebihnya kalau ada anak-anak ya of course sama anak. Kalaupun memang lagi kumpul, kalau udah ada gelagat yang aneh-aneh, aku biasanya pulang. Karena kita susah ya untuk memberitahukan orang yang mungkin habitnya terbiasa dengan pola terbalik tidurnya, tiba-tiba kita datang
pasti kan dibilangnya nggak asik nih, Iya. datang lu jadi nggak asik kan gitu. Iya. Jadinya daripada aku kaum minoritas dibilang nggak asik, ya udah aku back off. Oh. Yang penting kita kan udah join, udah Iya. kenal, udah ngebaur. Kalau aku sih salah satunya caranya seperti itu. Tetap bergaul, of course harus. Buka diri udah pasti. Tapi selebihnya kalau udah ada gelagat yang aneh-aneh, udah deh pulang aja tidur. Terus kalau mau stres apa segala macam, sebetulnya stres itu tergantung kitanya. Iya. Iya. Kita yang mau dikontrol sama pikiran. Kita yang ngontrol pikiran atau pikiran yang mau kontrol kita. Yes. Jadi aku lebih ke arah biasa diem dulu, tenangin dulu. Kalau udah stres, apa nih yang bikin happy? Ngopi, ya udah ngopi. Makan, ya udah makan. Gitu sih kalau aku sih gitu. Tapi ini ceritanya Kak Intan ini sebenarnya aktivitasnya juga aktivitas anak muda banget Iya. ya. Tadi ada Iya, yoga, yoga, ngopi, Sekarang Gen Z tuh suka yoga sama pilates. pilates. Sama pedal juga itu. Iya. Iya, itu. pedal juga. Nge-gym gitu-gitu. Dulu sebenarnya. aku lebih ekstrim, masih muda tuh lebih ekstrim. Apa tuh Apa? apa? Muay Thai. Wah. Wah, itu juga keren sih. Muay Thai. Bisa bela diri juga gitu, Iya, dapat iya. olahraganya Muay juga. Thai, renang gitu udah Hmm. pasti Iya, tuh. bener-bener. Kalau sekarang udah semakin usia ya takut kukunya rusak udah yoga aja. Iya, lebih aman gitu. Yoga cantik gitu kan tetap Oke, sehat. oke. Yoga tuh capek loh, yoga pilates tuh capek loh. Iya, iya. Karena itu lebih ngatur ke pernafasan kan, inhale, exhale, terus diafragma bermain, terus nafas paru-paru bermain, kontrol segala apa segala. Jadi kayak you have to enjoy with yourself with nafas dulu. Ada distraction apapun itu ya harus bisa handle gimana nih caranya gitu. Iya, berarti melatih juga ya, Iya, melatih pernafasan, melatih kesabaran juga. Banyak banget yang diambil dari yoga. Betul. Mungkin sama Kak Intan nih pengen berbagi pengalaman gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin itu bisa membuat Kak Intan terjerumus, tapi Kak Intan menarik diri Menarik diri akhirnya akhirnya. untuk tidak gitu. Punya nggak pengalaman kayak gitu? Dan gimana caranya untuk Menolak benar-benar gitu. menolak, udah gue nggak mau gitu. Aku kebetulan keluarga yang kental agamanya. Oh, oke. Papaku almarhum Chinese, mamaku Arab. Oh, oke. Dan mamaku tuh galaknya minta ampun dulu tuh. Jadi oke. kalau udah kita pulang terlambat nggak usah setengah jam ya, 5 menit aja udah pasti tuh diteror dari mana kemana, dan dia selalu ngeliat mata. Oke. Dari mata kan karena kelihatan kan Iya, bohong iya. apa nggak Iya, bohong kan. bener-bener. Jadi aku tuh punya kalau anak sekarang mungkin kita kalau susah ya ngedidik anak dengan cara seperti itu. Kalau dulu aku sih takut banget sama mamaku, jadi udah pasti disiplinnya luar biasa. Jadi ditanamkan agama apapun itu, kamu harus takut yang namanya Tuhan. Kamu Nah, harus oke. takut yang namanya Allah apapun itu bentuknya. Jadi ada dulu pas aku SMP deh. Dulu kita tuh apa ya, aku lupa deh namanya. Pil Nipam apa gitu. Oh, iya, Pokoknya iya. pil, jadi kayak obat, kayak obat diare gitu, bentuknya putih apa biru gitu, aku inget banget. Dikasih tuh, aku nggak tahu dia dapat dari mana. Terus tiba-tiba dikasih tak Oh, gitu. satu-satu gitu. Satu plek, satu plek tuh isinya berapa? 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Aku dikasih, terus semua pada dikasih. Mereka semua aku lihat pada nelen. Terus aku yang kayak mikir, ngapain ya? Padahal kan aku nggak sakit gitu. Kan ibaratnya kayak pil BK, pil anjing gila. Nah ini anjing gila aja stop. Nah kita manusia yang waras kok minum pil anjing gila, Iya. ibaratnya kan gitu. Akhirnya udah, aku gimana ya caranya? Aku ambil, ini aku ambil ya. Iya, Terima iya, iya. kasih, aku bilang, aku balikin lagi. Oh. Memang kayak aku nggak punya ketertarikan sih. Dan bener aja kan, seling 1 hari, nggak seling 1 hari, dikasihnya pagi waktu itu. Siang dong disidak sama guru. Wah, seru Langsung tuh banget. disidak, langsung masuk tuh ke ruangan BK deh tuh yang pada neken apa segala macam. Dulu kita bahasanya neken. Neken ya. ya. Neken, iya. Iya, neken kan, masa masih pada teler-teler, bre-ble, lalu lari ke ruangan BK deh tuh. Nah Iya. aku bersyukur alhamdulillah kayak, thanks God, emang dari lingkungan terdekat kayak perlunya kita takut akan Tuhan Yes. dan menghormati juga mengikuti ajaran apa yang orang tua bilang. Iya. Itu udah pasti selamat deh insya Allah dunia akhirat. Ya amin. Semoga generasi muda seperti kakak ya, Iya. maksudnya yang disiplin, terus taat sama agama, peraturan, kayak Mungkin gitu. ada kalanya kalau anak-anak kita zaman sekarang, nggak usah anak-anak kita lah ya, kita aja waktu Iya masih sih. muda, aku ya masih Iya. muda tuh masih kayak pengen tahu ini apa sih, itu Iya, apa iya, sih gitu. Mencoba mencari tahu, it's okay, Iya. tapi bukan berarti
terus-terusan keterusan, paham nggak sih? Iya. Iya, tidak Iya untuk kan? dicoba gitu Iya, ya. mengambil sisi positif untuk mendapatkan ilmu pengetahuannya, oke. Oke. Tahu nih, Hmm. konsekuensinya minum apa, konsekuensinya ini apa, cukup tahu. Iya. Tapi jangan dicoba keterusan, buat apa? Hmm. Iya. Kalau aku sih gitu, karena pasti kan ada fase-fase yang kita juga akan berantakan tidurnya, yang ini. Jadi kalau buat aku gini, di usia kita 20 akan ada banyak explore yang dilakuin. Tapi ingat, investasi kesehatan itu 10 tahun ke depan. Umur 20 yang dilakuin apa nih? Makannya apa? Minumnya apa? Kegiatannya apa? Olahraganya apa? Entar dituainya umur 30. Kelihatan tuh. Yang kolesterol, yang sakit pinggang, Iya. yang asam urat, Tensinya tinggi. tensi tinggi, darah tinggi, diabetes tuh. Nah, Itu udah iya. kelihatan tuh di bawah. 10 tahun aja, di bawah satu dekade pasti akan kelihatan investasi kesehatan yang kalian lakuin apa nih. Ntar di usia 30 menuju ke 40. Nah, jelang satu dekade itu di usia 40 lihat deh gimana dia badannya. Berarti bisa dirunut ke belakang. 10 tahun ke belakang dia ngapain aja Dan nih. aja. Oke. Jadi investasi ke depan, kalau aku bilang investasi yang paling mahal adalah kesehatan. Investasi satu dekade kesehatan ngapain aja. Jangan mentang-mentang sekarang masih muda, masih gue bisa. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Tapi tahu batas. Nah, penting. Control yourself. What you want to do, what do you want to eat, what do you want to explore something, you have to control it. Jangan kondisi yang kontrol kamu, tapi kamu yang harus bisa kontrol kondisi. Memang itu butuh ini sih, butuh kekuatan mindset ya. Iya, Mindset. betul. Makanya isi itu kegiatan positif dan bergaulnya juga sama teman-teman yang kalau bisa ya kita Iya. ngomongin ada bisnis apa yang kita bisa lakuin ya. Iya. Di situ kayaknya lucu tuh kalau kita bikin dagangan apa ya bisa ngehasilin uang, terus Iya. nanti dari uang itu gimana caranya uang itu kita uangkan lagi. Nah itu aku tertarik daripada kita ngomongin orang itu A I U E O ya ada fase-fasenya julid Ah. ya. Nggak jelas. It's Gibah-gibah okay, it's okay. Itu bagian dari Nggak apa-apa. itu bagian dari bonus-bonus. Dari situ kan juga dapat Iya. update, tapi dibatasi. Ah, Kalau oke, terlalu oke, toxic, back off. Oke. Sama Tapi aku aja masih kuliah. masih kuliah? Iya. Oh, Ambil? ambil apa S2? Aku ambil hukum S1. Oh. Jadi aku kebetulan punya backgroundnya waktu itu habis SMA. Kan papaku meninggal ya, umur Iya. aku 14 papaku meninggal. Jadi aku anak pertama dari 2 bersaudara yang harus take over. Jadi aku nggak kuliah tuh, karena kalau aku kuliah nanti mamaku makan apa? Oke. Adekku makan apa? Kuliahnya gimana? Aku mengorbankan itu semuanya dan fase-fase yang sekarang itu kelewat, aku lengkapin tuh puzzle-puzzlenya. Oke, karena nggak ada yang terlambat ya Iya, Kak. setuju banget, nggak ada yang terlambat Nggak ya. ada. Dan apa sih namanya, Ilham tuh kayak termotivasi gini, karena Kak Intan tuh kan udah nyeritain lifestyle-nya ya, udah olahraga, terus tahu cara kontrol diri, regulasi diri seperti apa, terus punya investasi kesehatan juga. Ini Ilham baru punya pikiran, iya juga li ya, kalau misalkan kita dari sekarang 10 tahun ke depan kita akan mungkin bisa lebih sehat, lebih bisa merasakan hasilnya. betul. Nah, gitu. mungkin nih terakhir nih Kak Intan ya, mungkin kita kan sebagai anak remaja nih, anak generasi muda kan kadang susah dinasehatin ya nggak? Ya kan, apalagi mungkin Kak Intan juga sebagai orang tua kan punya pola pendidik kayak VOC, strict parents, atau mungkin sekarang beda-beda gitu pendekatannya beda-beda. Ini kan kita ngomongin narkoba lagi. Bagaimana sih biar si narkoba ini sebagai kita yang susah dinasehatin pas terjerumus langsung nangis ya, itu biar nasehatnya itu tuh bener-bener kena, tapi dengan smooth gitu. Menyatukan rasa, menyatukan logika dan agama. Wah, 3 poin, oke. 3 poin itu. Oke, penting. Ya dong, pasti kalau kita udah masuk ke logika, misalnya menjelaskan konsekuensi kita pakai narkoba sabu apa, dari segi hukumnya apa, dari segi badannya gimana nanti kualitas badannya, oke. Terus dari segi hati, hancur nggak orang tuanya kalau melihat anaknya nanti nggak jadi apa-apa. Dari segi agama, itu udah pasti bukan barang yang dihalalin, Betul. diharamkan. Jadi konsekuensinya dunia dan akhirat menyatukan rasa dan logika. Kalau aku sih itu. Selebihnya ya kita kan nggak bisa melarang ya, karena
ketika masa-masa muda makin dilarang, kita tuh makin jangan loncat pagar ya. Gue pengen loncat pagar malahan. Iya dong. Iya. Makin Makin kepo, penasaran, ya. makin ketantang Iya, gitu kan. iya. Ya kalaupun memang ibaratnya dikasih tahu nih, ya kalau memang mau mencoba ya silahkan. Tapi konsekuensinya yang harus diterima, siap nggak? Oh, oke. Konsekuensi, jadi berbicaranya itu bukan nggak boleh, silahkan aja. Kalau aku ya, tipikal sama anakku gitu, silahkan. Tapi ada konsekuensi yang kamu harus terima. Konsekuensinya siap nggak? Kalau misalkan dia bilang siap, oke, siap. Kita kasih nih pemahaman lagi konsekuensi yang negatifnya kayak gimana apa segala macam. Walaupun deep down-nya kalau bisa sih jangan ya. Tapi Iya. bentuk pola komunikasinya sih yang harus lebih chill, lebih santai. Lebih santai. Kayak soft selling gitu ya Kak. Iya. Jadi Nggak hard selling. Jangan. biar nggak Ketahuan soalnya. kelihatan gitu ya. Jadi nggak boleh hard selling. Makin hard selling nanti makin keras juga hatinya untuk nggak bisa tersentuh gitu, nggak bisa disentuh. Yang disentuh tuh hatinya. Betul, sentuh hati. Berarti ada 4 poin ya, tidak ada logika, perasaan, Logika, Rasa. rasa, agama. sama komunikasi tadi kan. Komunikasi. Nah, oke, Kak Intan terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan Sama-sama. sobat bersinar ya di luar sana yang nonton itu punya pola pikiran seperti Kak Intan bahwa kita perlu juga untuk memotivasi diri, punya jangka panjang juga dan juga punya pola pikir yang tadi ada 4 poin tadi ya. Jadi terima kasih Kak Intan Sama-sama, sudah mampir ke studio Ilham. kita. Ya. Sama-sama Syafa. Dan kita akan Sukses. ketemu lagi, mungkin nanti kita bisa collab juga sama Kak Intan di event atau mungkin di program lainnya Kak ya. With my pleasure of course. Oh, iya. Kalau gitu terima kasih Sobat Bersinar sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.